Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Kembali hari ini bertemu dengan Mama Imah. Hari ini rasanya Mama Imah ingin sedikit mengulas tentang bisik-bisik tetangga. Rasanya seperti hari ini di alam yang sangat luas ini, hati ini merasa tenang, ingin selalu dekat kepada Allah Sang Pencipta, karena kita tahu seluruh isi alam adalah ciptaan yang Maha Kuasa. Ketika kita berada di satu lingkungan yang kadang membuat kita resah, apalagi ada tetangga yang saling bisik, membicarakan satu dan yang lainnya, tidak pernah habis-habisnya, dan kadang yang membuat kita merasa risih mendengarnya ketika seseorang membicarakan sahabatnya sendiri, yang kadang dia lupa bahwa itu sebenarnya adalah sebuah ghibah, apabila pun itu benar, dan apalagi jika itu sebuah cerita yang benar-benar tidak sesuai, berarti fitnah namanya. Sementara agama mengajarkan kita bahwa fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Tapi kenapa bisik-bisik tetangga ini selalu ada di sekitar kita? Hari ini kita melihat pemandangan alam yang luar biasa. Mama Imah rasanya ingin di sini, tidak punya teman, ingin sendiri. Tetapi kan itu tidak mungkin, hanya karena kita ingin menghindari dosa dari yang disebut dengan ghibah, membicarakan tetangga, karena bisik-bisik atau bahasa Banjarnya pandaran getek, ujar Banjar. Lucu juga, kenapa? Kenapa kita suka membicarakan orang? Lalu sumbernya dari mana? Nah, ini yang perlu kita pahami. Kadang diri kita sendiri lupa, suka membicarakan rumah tangga sendiri, membicarakan suaminya, membicarakan anaknya. Tidak sadar bahwa cerita itu adalah bagian yang harus kita rahasiakan. Lihat di sebelah sana. Banyak rumah-rumah yang di dalamnya tentu berpenghuni. Bukan hanya 1-2 orang. Di sana ada bapak, ada ibu, ada anak yang saling bertetangga satu dan yang lainnya. Dan kita tahu bahwa itu saling membutuhkan, yang disebut dengan hablum minannas. Apakah kita bisa menjaga kehidupan sesama, saling berbuat kebaikan, tidak saling menggunjing, atau kadang orang lain yang buruk sangka? Kita baik-baik saja, ingin bersilaturahmi, tapi orang bilang, "Shh, tetangga itu baru begini." Lalu dia ingin menunjukkan apa yang dia punya sehingga dia dekat kepada kita. Masya Allah, hal-hal seperti ini harusnya dibuang. Buruk sangka yang tidak seharusnya kita lakukan. Ayo, jangan lupa, bertetangga kita perlu, bahkan silaturahmi itu memanjangkan umur, menambah rezeki, tetapi bukan harus menggibah atau membicarakan rahasia yang seharusnya kita rahasiakan. Kadang lucu juga ya, jika ada orang tahu bagaimana cara orang memasak, bagaimana tetangganya tidur. Lucu lagi, apa yang dipakainya, isi rumahnya. Apa dia sengaja datang ke rumah orang itu hanya untuk melihat dan membicarakannya kepada yang lain? Ada sifat apa sih di diri kita ya? Nah, ini sesuatu yang harus kita kontrol sebenarnya. Kalau kita bersahabat 5 orang, tidak akan pecah apabila satu saling menghargai. Kita paham nih, yang ini mau curhat dengan yang ini, tapi yang ini jangan ikut campur, atau bahkan yang ini jangan bercerita kepada yang ini. Yang satu juga saling menjaga kan. Artinya manusia itu ada teman untuk berbagi duka, suka. Teman bagi kita sangat diperlukan. Bagaimana caranya?
Nah, karena itu saling menjaga dan saling menghormati. Bisik-bisik tetangganya kalau bisa dibuang deh, karena hal itu akan memecah belah. Berteman bertiga akan cepat pecah apabila yang satu dan yang lainnya ketika dia curhat disampaikan. Tetapi 5-10 tidak akan pecah apabila kita saling bersama. Bisa menyimak apa yang Mama Ima sampaikan hari ini? Sekilat info. Mudah-mudahan Mama Ima sendiri bisa koreksi diri. Yang mendengar juga demikian. Kita berbagi apa yang harus kita rasakan. Saat teman sakit, jangan menambah sakitnya. Saat teman bahagia, ayo kita rasakan kebahagiaan itu. Jangan cemburu buta. Iri dengki, temannya setan. Semoga kita menjadi seseorang muslim-muslimah yang berakhlakul karimah. Kembali kepada Sang Pencipta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.